Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, ingatlah bahwa kalian dahulu tanpa Kristus. Waktu itu kalian tidak termasuk warga umat Allah dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Waktu itu kalian tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dunia. Tetapi sekarang dalam Kristus Yesus, kalian yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Dialah damai sejahtera kita yang mempersatukan kedua belah pihak dan yang telah merobohkan tembok pemisah, yaitu permusuhan. Sebab dengan wafatnya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru dalam dirinya. Dengan demikian, ia mengadakan damai sejahtera. Dalam satu tubuh, ia memperdamaikan keduanya dengan Allah oleh salib dan mengakhiri permusuhan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kalian yang jauh dan kepada mereka yang dekat. Sebab oleh dia kita kedua pihak beroleh jalan masuk kepada Bapa dalam satu roh. Demikianlah kalian bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan sewarga dengan orang kudus dan anggota keluarga Allah. Kalian dibangun atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di atas dia tumbuhlah seluruh bangunan yang rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus dalam Tuhan. Di atas dia pula kalian turut dibangun menjadi kediaman Allah dalam roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refrain, Tuhan hendak berbicara tentang damai kepada umatnya. Tuhan hendak berbicara tentang damai kepada umatnya. Aku ingin mendengar apa yang hendak difirmankan Allah. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya? Sungguh, keselamatan dari Tuhan dekat pada orang-orang takwa, dan kemuliaannya diam di negeri kita. Tuhan hendak berbicara tentang damai kepada umatnya. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan berpelukan. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan merunduk dari langit. Tuhan hendak berbicara tentang damai kepada umatnya. Tuhan sendiri akan memberikan kesejahteraan, dan negeri kita akan memberikan hasil. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan damai akan menyusul di belakangnya. Tuhan hendak berbicara tentang damai kepada umatnya. Baik, pengantar Injil. Haleluya, 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 haleluya. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, agar kalian tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala.
Hendaklah kalian seperti orang yang menanti-nantikan tuannya pulang dari pesta nikah, supaya jika tuannya datang dan mengetuk pintu, segera dapat dibukakan pintu. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang berjaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah para hamba itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan yang pertama pada hari ini, Rasul Paulus memberikan kita makna atau hakikat dari gereja. Sekurang-kurangnya ada dua pengertian yang dapat kita refleksikan di pagi hari ini. Yang pertama adalah gereja sebagai kumpulan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Orang-orang yang percaya kepada Kristus ini bukan lagi jauh, melainkan dekat dan bahkan dipersatukan bersama dengannya. Orang-orang ini tidak lagi hidup tanpa harapan akan Allah, sama seperti mereka yang tidak mengenal Allah, tetapi kemudian memiliki harapan akan kedatangan Allah atau berpengharapan. Dan mereka bukan lagi disebut sebagai orang-orang asing, melainkan menjadi anggota keluarga Allah. Yang kedua yang spesifik, yakni gereja ini dibangun di atas dasar wadas para rasul dan para nabi, dan Kristus sendirilah batu penjurunya. Karena itu di dalam gereja kita kemudian menemukan diri sebagai tempat kediaman Allah dalam roh, dan kemudian gereja itu sendiri adalah bait Allah yang kudus. Hari Minggu yang lalu di Santiago, ibu kota dari Chili, ada demonstrasi besar-besaran, dan kemudian ada dua gereja yang dibakar. Sebagai negara mayoritas Katolik, kita kemudian menemukan sebuah potret yang mengerikan, karena ternyata ada juga orang-orang Katolik yang membakar gerejanya, gedung gerejanya sendiri. Ada banyak komentar dari umat Katolik di Indonesia bahwa sungguh miris kekayaan dan juga dalamnya iman, dangkalnya iman orang-orang di Chili. Tetapi juga ada yang mengatakan bahwa bangunan bisa dibakar, tetapi bangunan rohani dari gereja itu sendiri, yakni umat Allah itu sendiri, seharusnya bisa diselamatkan. Kita semua sebagai warga gereja seharusnya menyadari bahwa kita ini adalah warga kerajaan Allah, dan kita semua memiliki hak untuk mendapatkan keselamatan bersama dengan Allah. Dan jika kita menyadari bahwa gereja itu sebagai tempat di mana Allah bersemayam, dan kalau kita mewujudkan ini di dalam perjalanan kehidupan kita, maka kita sebenarnya sementara mempersiapkan kedatangan Sang Tuhan ketika Ia datang dengan waktu yang tiba-tiba. Kita juga sementara berjaga-jaga mempersiapkan kedatangan Sang Mesias, dan kita sudah mewujudkan kerajaan Allah itu di tengah-tengah kehidupan kita saat ini. Seringkali kalau kita pergi ke suatu daerah yang
indah, pantai misalnya, atau di tempat yang menarik atau menakjubkan. Orang biasanya pergi ke Bair atau pergi ke Ora atau ke tempat-tempat wisata. Orang kemudian menyebutkan bahwa inilah kepingan surga yang jatuh ke bumi, surga kecil yang jatuh di bumi. Sebenarnya di dalam gereja kita sudah menemukan tanda-tanda kerajaan Allah itu, dan itulah kerajaan surga yang kita temukan dalam perjalanan kehidupan kita di dunia ini. Semoga dalam perjalanan kehidupan kita bangga dan menyadari diri sebagai warga kerajaan Allah dan warga gereja, dan kita menunjukkan serta melakukan dan mempersiapkan kedatangan Tuhan lewat menjadi warga gereja yang sejati.